Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pemirsa, bertemu kembali dengan saya Eomang Broadcast Channel. Channel yang berisikan konten, sorot, opini dan solusi. Ya. Saya kali ini akan menyoroti masalah COVID-19 dan penanganannya. Ya. Memang banyak sekali orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sewaktu pemerintah begitu berat menangani masalah COVID-19 ini, ada tangan-tangan yang ada tangan-tangan kotor yang berusaha memancing di air keruh, ya, agar suasana ini bisa tambah kacau. Misalnya kalau bisa ya mungkin menjadi chaos, kemudian akan menjadikan bangsa ini menjadi tidak aman, ya. Kemudian sampai akan digiring kepada bahwa ada suatu bentuk sistem yang bisa adil, ya. Hati-hati dengan ajakan semacam itu. Kenapa? Saya sangat meyakini itu hanya omong kosong. Kenapa? Tidak ada di dunia ini yang hanya seperti sulapan macam itu, ya. Sesudah ini dirubah sistemnya, kemudian menjadi ujuk-ujuk adil, ya. Semacam sulapan itu bohong. Tidak ada keberhasilan di dunia ini yang tanpa ada kerja keras oleh seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, pengakuan diri kalau dia mampu dan lain-lain itu hanya omong kosong. Kenapa? Dia hanya omongnya kan di mulut saja, toh. Dia tidak membuktikan apa-apa. Ya tentu memang mudah bagi mereka untuk berkata-kata, mengkritik sana sini seolah pemerintah tidak cepat menangani dan lain-lain. Sekarang saya tanya, ya, sebenarnya sampai mengatakan lambat itu bandingannya dengan negara mana, ya? Kalau bandingannya dengan keinginan sampean, ya tentu bukan hanya sampean saja. Tentu saya mengatakan kalau bisa ya jangan sampai terkena apa, ya toh. Ini keinginan sampean. Tapi kalau ini bandingannya dengan negara mana yang telah berhasil dengan secepat kilat itu, dengan negara mana? Hah? Apakah negara yang sampai agung-agungkan seperti Amerika itu juga sudah terbebas? Apakah Uni Eropa ataukah kerajaan Arab? Hah? Bukankah semua itu masih berjuang menangani masalah COVID-19 ini? Jadi kalau sampean mengatakan bahwa pemerintah lambat, tentunya harus adil, toh. Lambat dibanding dengan negara mana? Ya. Apakah sampean bandingkan dengan negara Vietnam? Sudahkah sampean benar-benar sudah dari Vietnam tahu benar memang di sana benar-benar seperti itu, atau memang belum ada ledakan saja? Ya. Oleh karena itu, ya, akan tidak sebanding, ya, yang sampai narasikan ini dengan kerugian seandainya terjadi. Maksud saya begini, seandainya sampean menarasikan seolah-olah ketidakpuasan sampean ini benar dipahami oleh masyarakat yang lebih banyak, terus kemudian mengakibatkan ada
kegaduhan di masyarakat yang akhirnya menimbulkan misalkan vandalisme dan lain-lain, penjarahan dan lain-lain yang mengakibatkan negaranya chaos, apakah sebanding dengan narasi sampean, dengan kerusakan yang ditimbulkan justru dari narasi-narasi sampean itu? Itu loh maksud saya. Oleh karena itu berbuat adil lah ya, makanya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, wahai orang-orang yang notabene ya beragama Islam, kembalilah ke jalan Allah. Bukankah dalam ajaran Allah sangat-sangat menuntun seseorang untuk kembali ke jalan Allah, ya toh? Oleh karena itu adil merupakan perintah Allah. Oleh karena itu menilai apapun itu haruslah dengan cara adil. Itu loh Mas. Jangan hanya karena sampean tidak menyenangi Pak Jokowi saja, hanya karena sampean membenci Pak Jokowi saja, sehingga sampean gelap mata untuk menarasikan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya jika seandainya ini berhasil menggiring opini masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan, apalagi menjadikan negara menjadi instabilitas, ya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu sorot kali ini memang saya tujukan agar sampean menilai apapun itu dengan adil. Adilnya bagaimana? Ya tentu dengan ajaran Allah. Ini tolak ukurnya, dasar hukumnya dari ajaran Allah. Itu loh Mas. Apalagi orang-orang yang notabene sudah dipandang menjadi ustadz atau ulama, harusnya dia lebih tahu hukum-hukum Allah itu loh ya. Jadi jangan sembarangan sampean menjatuhkan sesuatu atas prasangka. Bukankah ini dilarang oleh Allah? Ya, kenapa? Karena saya sangat yakin jika prasangka sampean ini tidak benar, berarti itu fitnah, hoax. Bukankah dalam Al-Quran sudah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabul jahannam walahum azabul hariq. Ancamannya sangat-sangat luar biasa, ya. Jika sampean memfitnah seorang orang-orang mukmin dan mukminat, ya, tanpa ada bukti, berarti kan ini fitnah. Kemudian sebelum bertaubat sampean meninggal misalkan, maka ancaman oleh Allah sampean akan dimasukkan neraka jahanam, dan itu sangat-sangatlah pedih siksa semacam itu. Oleh karena itu peringatan bagi mereka yang notabene sudah dianggap ustadz atau ulama, yang mungkin pengetahuan agamanya harus lebih dari yang awam, ya. Harusnya apapun itu sampai kembalikan ke jalan Allah, agar sampai berbuat adil atas penilaian apapun. Makanya saya katakan penilaian apapun. Bukankah Pak Jokowi ini juga termasuk seorang mukmin, ya toh? Di KTP-nya juga Islam, dia juga menjalankan, dan dia juga beriman terhadap Allah dan hari akhir. Bukankah ini sudah beriman, ya toh? Lalu mengapa sampai fitnah? Makanya sudah saya katakan,
fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Oleh karena itu sorot saya kali ini mudah-mudahan menjadikan sampean menyadari bahwa sampean sudah berjalan di atas relnya setan. Kenapa? Setan memerintahkan inna syaitana ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Bukankah demikian? Kenapa? Setan memerintahkan untuk kalian untuk sampean semua berbuat fahsya dan kemungkaran. Ya. Oleh karena itu, jika sampean termasuk orang yang bukan tidak mau masuk ke jalannya setan, harusnya ke jalannya Allah, ya toh? Kalau jalannya Allah ya jelas macam itu. Sampean menilai apapun harus dengan keadilan. Kalau yang sampean nilai hanya kekurangannya saja, sampai kapanpun sampean tidak akan melihat keberhasilannya, ya toh? Kalau sampean menilai bahwa Pak Jokowi menambah hutang, misalkan ya, yang selalu kurang, misalkan menangani masalah COVID ini tidak cepat dan lain-lain, maka sampean tidak akan bisa melihat bahwa Pak Jokowi sudah benar-benar berusaha menangani COVID-19 ini dengan pembelian ventilator, kemudian pembelian kloroquine dan Avigan, kemudian menambah APD dan lain-lain, ya toh? Bukankah ini sudah ada upaya-upaya yang begitu masif ya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kalau sampai menilai hanya hasilnya saja kok belum hilang semacam itu, ya tentu sampean ini jelas tidak adil. Siapa yang sampean pandang misalkan seperti Pak Anies, sudah berhasilkah Pak Anies? Bahkan dia sudah melakukan lockdown, ya lah. Walaupun itu sebenarnya PSBB-nya yang dilakukan Pak, ini juga lockdown maksudnya, ya toh. Apakah sudah berhasil? Inilah proses, maksud saya semacam itu. Proses, jadi tidak ujuk-ujuk gitu loh Mas. Tidak ujuk-ujuk lalu semacam membalikkan tangan saja, semacam sulapan langsung bisa teratasi masalah COVID-19 ini, semacam itu loh ya. Oleh karena itu solusinya marilah kita segenap masyarakat dan pemerintah dan wakil-wakil dari rakyat yaitu DPR bersatu padu menangani masalah COVID-19 ini. Katakanlah rakyatnya dengan anjuran-anjuran pemerintah juga mematuhi. Demikian halnya Pak DPR-nya jangan merecoki. Kalau ada pilihan yang lebih baik, usulkan. Toh itu hak bertanya, hak interpelasi di DPR, ya toh, gunakan bertanya dan memberikan masukan. Jangan hanya bertanya dan mencari kesalahannya saja, ya toh Pak Fatihun. Sampean sadarlah bahwa sampean adalah wakil dari rakyat. Jika narasi sampean yang memperolok itu dipahami dan sebagian besar masyarakat Indonesia, ini akan sangat-sangat fatal dan tidak sebanding dengan ucapan sampean. Kerugian yang lebih masif tentunya. Oleh karena itu Pak Patihun, Pak Mardhani Alisera dan siapapun itu yang biasanya nyinyir terhadap Pak pemerintahan saat ini, cobalah membuka hati. Jika ada kekurangan, berikan solusi, masukan, jangan nyinyir saja, ya. Demikian
sorot opini dan solusi kali ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.